dikasih yang stabil-stabil jadi rasanya, lah kok dia nggak ini juga ya, nggak intens juga sama aku ya gitu. Artinya jangan-jangan dia nggak suka sama aku misalnya. Ketika orang tenang-tenang aja, kan satunya tenang, satunya anxious. Yang anxiousnya kan akan salah menginterpretasikan ketenangan sebagai tidak care misalnya. Gitu kan. Nah, jadi orang itu lebih mencari hal yang familiar, meskipun itu sebenarnya konflik. Daripada yang nggak familiar, tapi sebenarnya itu damai. Iya, karena kan kalau kita ini udah sadar bahwa relasi cinta yang tenang itu sebenarnya lebih sehat. Relasi cinta yang minim konflik itu lebih sehat gitu. Udah sadar ini, tapi masih kesulitan merasakan spark-nya, merasakan kayak passion-nya ketika menjalin relasi yang baik-baik aja. Terus gimana caranya? Nah ini mungkin yang ditunggu banyak orang. Gimana caranya mulai melatih diri supaya bisa menjalin relasi yang baik-baik saja, minim drama, minim konflik, tapi tanpa merasa hampa. Karena sering kali kan orang kan ketika tidak ada drama, tidak ada konflik, merasa hampa gitu. Gimana, Cliff? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Dan sesuai dengan judulnya, podcast ini membahas tentang kesehatan mental. Dan saya akan mengajak teman-teman psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental ngomongin tentang itu tadi, tentang kesehatan mental. Dan podcast ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Dan kali ini saya mengajak teman, seorang psikolog, namanya Cliff Tedianto. Mau tepuk tangan kelihatannya tadi. Dan tema obrolannya adalah tentang kenapa orang baik itu terasa membosankan. Maksudnya dalam relationship ya, biasanya cowok baik itu dirasa oleh cewek membosankan, atau mungkin sebaliknya cewek baik itu dirasa oleh cowok cewek baik itu membosankan gitu. Ya, tapi sebelumnya saya ingin kenalin Cliff ke teman-teman. Kamu psikolog dulu S1-nya di mana, Cliff? Oke, Mas. Aku psikolog klinis dewasa. Aku S1-nya di Unika Atmajaya, yang di Semanggi situ. Iya. Itu S1-nya. Itu S1-nya. S2-nya bukannya di situ juga ya? S2 di situ juga, Mas. Benar sekali. Dan langsungan ya, kamu lulus S1. Yes. Jadi benar-benar lanjut S2. Ya, di tahun yang sama begitu kelar sidang, kelar wisuda, langsung daftar buat mapronya dan ya gitulah. Sisanya sejarah. Tahun berapa itu? Berarti biar teman-teman tahu angkatan S1 masuk tahun? Aku S1 masuk tahun 2016, lulusnya itu 2021 awal berarti. Gitu ya, bulan Januari. Ya? Yes, pandemi. Dan sesudahnya bulan Maret itu langsung masuk untuk S2-nya, mapronya. Langsung mapro dan kelar 2024. 2024 itu udah jadi psikolog. Profesi psikolog ya. Yes. Dan langsung masuk ke temanya ya, Cliff ya. Siap, Mas. Bicara tentang tadi ya, kenapa cowok baik itu dirasa cewek, cowok baik itu membosankan, atau sebaliknya, cewek baik itu dirasa oleh cowok itu kayak, cewek baik itu membosankan gitu. Banyak orang sadar atau enggak, justru pengen punya pasangan yang nggak baik-baik aja gitu. Iya. Pengen deg-degan gitu, benar. Emosinya roller coaster gitu. Ya. Ada tantangannya. Gitu ada tantangannya. Rasanya. Jadi memilih bukan yang baik-baik aja malah. Karena kalau baik-baik aja, katanya gini, Cliff, terlalu gampang ditebak, kurang asik, kurang seru. Nah kalau dari sisi psikologi, Cliff, kenapa ya rasa aman itu kadang atau bahkan sering kali justru terasa bosan buat banyak orang. Oke, Mas. Jadi kalau misalkan gini, kita bisa lihatnya dari sudut pandang neuronya gitu ya. Jadi dari bagaimana hormon-hormon itu muncul ketika ada stimulus-stimulus tertentu. Misalnya di sini kalau kita ngomong tentang excitement seeking gitu ya. Excitement seeking itu kan yang keluar adalah nanti dopaminnya gitu ya, Mas ya. Dopamin di mana itu ada rasa puas, ada rasa terpenuhi gitu. Nah, sedangkan ketika kita ngomong cinta dan rasa aman gitu ya, rasa nyaman, rasa
kestabilan itu nanti yang muncul dalam relasi itu hormonnya itu adalah oksitosin. Nah, Oke. Kalau tenang itu hormonnya oksitosin. yes, Mas. Kalau excitement itu dopamin. Yes, kan ada rasa puasnya gitu kan. Ya. Nah, sayangnya yang lebih adiktif itu adalah si dopamin. Si gitu dopamin. Kan? Nah, itu yang kita sering dengar kalau misalkan apa-apa kan apa namanya kalau adiksi, dopamin, terus nanti adalah kalau kita temuin di sosial media itu banyak kayak dopamin detox dan kawan-kawan. Gitu Iya. kan. Iya. Nah, jadi memang pertama ya dari wiringnya memang akan lebih adiktif itu adalah dopamin. Dopamin. Gitu. Oke. Nah, makanya ketika ada tantangan-tantangan, ketika misalkan mengejar sesuatu yang nggak pasti, itu kan jadi ada prosesnya, mesti nyoba segala macam, dan ketika bisa mendapatkan yang diinginkan, itu kan ada rasa puas, gitu kan. Ada rasa terpenuhinya. Terpenuhi ya. Karena ada tantangannya gitu ya. Yes, gitu, Mas. Itulah yang bikin kenapa orang merasa membosankan itu malah kurang asik gitu. Maksudnya malah mencari relasi yang nggak bosenin gitu. Iya. Nah, iya, makanya ya ini mungkin sedikit pesimis gitu ya ketika ngomongnya begini, tapi kan otak kita itu ini ada satu buku waktu itu tentang psikologi evolusioner yang pernah aku baca. Itu cukup menarik sebenarnya. Itu di mana dibilangnya itu otak kita tidak di-wiring untuk istilahnya untuk mengejar kebahagiaan gitu. Tapi di-wiringnya itu untuk survival gitu kan. Makanya kita akan lebih mudah untuk merespon ya ancaman-ancaman itu, untuk scanning apakah ini ada ancaman atau enggak. Karena itu berguna untuk bertahan hidup, terutama zaman dulu gitu. Misalnya ketika lagi di jungle gitu ya. Tapi ketika di sini itu kan jadinya tidak tidak membantu gitu, malah dalam relasi malah jadi cekcok dan intens gitu kan ya. Ketika sesuatu tidak bisa diprediksi, tapi kadang-kadang otak kita salah translate itu menjadi misalnya ya sesuatu yang berguna untuk survival. Itu termasuk ini ya mungkin ya Cliff ya, kayak orang lebih memperhatikan hal-hal yang mungkin negatif atau hal-hal yang mungkin sebenarnya itu disebut dengan negativity bias kan. Kayak misal konflik itu lebih ramai dibicarakan, perpisahan itu lebih ramai dibicarakan daripada damai, kebersamaan. Gitu. Padahal dalam relationship kan sebenarnya banyak cerita tentang hal-hal yang baik juga gitu. Tapi ketika kita ngomongin sosial media, tentu yang ramai adalah yang drama, yang konflik dan sebagainya gitu ya. Karena itulah yang membuat adanya excitement, adanya dopamin, dan dopamin itulah yang bikin kita adiksi gitu ya. Ya, dan memang kita kan akan lebih cepat untuk mendeteksi tadi ya Mas ya, ketika ada ancaman atau tidak. Dan ya bayangkan kalau kita dibombardir di sosial media dengan informasi-informasi seperti itu gitu kan. Kan ya insting untuk bertahan hidup itu kan akan keluar gitu kan. Jadi ya wajar banget sih misalkan dalam dalam relasi itu jadinya lebih ingin punya kontrol gitu kan. Kan kita udah punya strategi-strategi. Nanti mungkin akan berkaitan dengan attachment. Gitu. Attachment ya. Ketika ada isu attachment, kita biasanya kan ya ketika bertumbuh dari kecil sampai dewasa itu kan udah membangun nih strategi-strategi gimana bisa coping, menyesuaikan gitu dengan kondisi-kondisi tidak ideal yang ada. Kan? Nah kemudian ketika nanti ketemunya sama yang secure gitu, ya itu kan rasanya kayak ini gue bisa turunkan guardku atau tidak gitu kan. Jadinya ya akan lebih familiar ketika ketemu sama orang-orang yang justru bikin nggak secure. Iya, tidak stabil, tidak secure. Gitu ya. Tapi sebelum masuk ke attachment ya, tadi kamu udah nyinggung tentang attachment, tapi kalau dipikir-pikir orang yang tenang, sabar dan baik-baik aja itu kan justru sebenarnya kan tanda kedewasaan emosional kan. Justru tanda bahwa dia memang udah mature gitu secara emosi. Tapi kenapa seringkali sosok seperti itu, sosok yang baik-baik aja, yang punya emotional maturity itu malah kalah menarik gitu dibandingin sama
orang yang misterius atau cowok yang misterius atau mungkin cewek yang penuh drama itu malah justru membuat orang itu tertarik gitu. Oke. Kayaknya mesti dilihatnya dari dua sisi ya Mas. Mungkin dari si yang suka gitu. Mungkin perlu lihat misalnya apakah dia ini ya misalnya kan kalau kita ngomong tadi dari attachment gitu. Apakah dia ini memang membutuhkan intensitas dari konflik gitu misalkan, atau dari perubahan emosi-emosi ini gitu untuk merasa bahwa aku dicintai. Jadi ada misinterpretasi gitu kan. Dari situasi dia interpretasinya beda gitu. Dia mengira bahwa ketika bisa berdrama, ketika intensitas emosinya tinggi, itu artinya adalah cinta gitu. Ini memperjuangkan gitu kan. Kan banyak tuh yang suka gitu. Atau mungkin kalau aku tarik lebih mendasar gitu, pertanyaan adalah, apakah kita manusia ini justru sebenarnya menyukai konflik? Iya nggak? Menurutmu gimana? Menyukai konflik, kalau misalkan konfliknya, ini mungkin dari tebakanku ya Mas. Kalau misalkan konfliknya itu familiar, kan kita butuh rasa familiar untuk rasa aman itu kan. Kalau misalkan konfliknya familiar, maka wajar jadinya suka. Misalnya dari household yang mungkin ya rumah tangga sebelumnya gitu ya, di masa kecil, masa kecil ya, yang tidak ideal gitu kan. Sehingga ya ingin mereplikasi kondisi itu lagi di yang hubungan sekarang. Meskipun itu konflik gitu kan. Jadi orang itu lebih mencari hal yang familiar, meskipun itu sebenarnya konflik, daripada yang nggak familiar, tapi sebenarnya itu damai. Iya, karena kan nggak perlu belajar lagi ya, Mas. Mas saya belajar itu capek. Jadi justru barrier pertamanya adalah antara familiar dan nggak familiar, bukan bicara tentang yang lapisan yang lebih mendalam, yaitu adalah konflik dan nggak konflik. Iya. Makanya kan dalam konteks psikoterapi gitu misalnya, itu kan bisa proses yang sangat panjang gitu. Tapi memang dimulai dengan ya kesadaran ya bahwa ya let's name it, ini apa masalahnya gitu kan. Baru dari sana bisa melakukan sesuatu lah dengan berbagai teknik yang ada, modalitas yang ada di sana lah gitu ya. Tapi iya, bahwa orang suka yang familiar gitu ya. Suka yang familiar. Jadi itulah jawaban tadi ya. Kenapa orang lebih memilih yang nggak baik-baik saja, pasangannya nggak baik-baik saja dalam arti emosinya naik turun daripada yang punya kedewasaan emosi. Dan apalagi udah punya toolsnya kan. Ya kan dari kecil sampai sekarang udah menghadapi konflik itu, udah ngerti gue bisa survive juga gitu kan. Ya udah pakai aja, nggak usah belajar lagi yang baru gitu kan. Nah, masa kecil ini kan ada kaitan dengan attachment ya. Attachment style dalam arti ada kaitannya waktu kecil dengan pola ketertarikan kita saat dewasa, itu ada nggak kaitannya? Misalnya sebagai contoh gini. Tadi sih udah kamu sampaikan ya, orang yang terbiasa hidup di lingkungan yang atau di rumah relasi dengan orang tuanya itu nggak stabil, justru lebih nyaman dengan hubungan relasi dengan pasangannya, mencari pacar, mencari suami, mencari istri, justru mencari hubungan yang naik turun juga emosinya. Gitu. Jadi ada nggak kaitannya antara attachment style, attachment style relasi dengan orang tua ya, dengan relasi dewasa, mencari pacar, mencari pasangan? Ada, dalam artian begini, kalau misalkan dalam kalau tadi yang kita ngomongkan banyak tentang anxious attachment gitu ya, yang jangan tinggalkan aku gitu, atau misalkan pokoknya emosi-emosi intens adalah tanda dari cinta gitu, kayak artinya I want to fight for this relationship misalnya gitu kan. Pokoknya harus ngabarin aku gimana pun ya kan macam-macam gitu ya, setiap 5 menit harus ngabarin gitu. Udah ngabarin katanya harus video call membuktikan memang beneran ada di situ gitu kan. Nah, di kondisi-kondisi yang gini kan memang jadinya ketika membangun hubungan, entah itu berbagai jenis hubungan lah yang ada di luar sana gitu, romantis ataupun pertemanan, itu kan yang dicari adalah pasti
siap. Baik lagi yang tadi rasa familiar tadi, ya bukan pasti sih, tapi akan most likely akan seperti itu, gitu kan. Sehingga ketika dikasih yang stabil-stabil, jadi rasanya, lah kok dia nggak ini juga ya, nggak intens juga sama aku ya, gitu. Artinya, jangan-jangan dia nggak suka sama aku, misalnya. Ketika orang tenang-tenang aja, kan satunya tenang, satunya anxious, yang anxiousnya akan salah menginterpretasikan ketenangan sebagai tidak care, misalnya. Gitu kan. Nah, ada juga misalnya kalau yang avoidant, dari avoidant itu bisa jadi yang dia akan memilih orang-orang yang tidak bisa available, gitu kan, atau tidak, misalnya, ya, tidak bisa available atau benar-benar ya udah di permukaan aja, gitu. Ya, ketika dalam relasi atau misalkan ya orang yang tidak stabil kehadirannya, gitu kan. Karena apa ya? Ibaratnya kayak nyabotase diri gitu kali ya Mas ya, kalau kita bilang pakai bahasa umumnya, bahwa ya karena aku sendiri nggak siap, maka lebih baik aku cari orang yang nggak siap juga. Nggak siap juga. Gitu, kan. Semakin dekat malah dia semakin nggak nyaman kalau avoidant ya. Iya. Oke. Jadinya gitu. Tapi kalau misal tadi, berarti terkait dengan pertanyaan tadi, memang ada kaitannya kan antara attachment style masa lalu, masa kecil dengan orang tua dengan bagaimana kita berrelasi mencari pacar, mencari pasangan. Tapi gini Cliff, kalau aku mau digging deeper ya, misal relasi dengan orang tuanya itu naik turun, emosinya naik turun. Memungkinkan nggak kalau justru sekarang dia berrelasi dengan mencari pacar, mencari pasangannya, justru dia sangat menginginkan relasi yang overstabil. Yang overstabil. Ya, jadi sedikit aja merasa ada gejolak, langsung wah toksik ini. Toxic relationship ya kan. Jadi kalau tadi kan kita pembicaraannya adalah mencari yang familiar. It means ketika dulu naik turun emosinya, ketika relasi dengan orang tua naik turun, maka sekarang mencarinya juga yang naik turun. Mungkin terjadi nggak? Dulunya naik turun, tapi sekarang justru kepengen mencari yang beneran pasti tenang. Iya. Bisa, Mas. Dalam artian, ya pasti di luar itu dinamika manusia kan macam-macam ya. Iya. Bukan ilmu pasti lah ya. Bukan matematika 2 tambah 2 pasti 4 gitu kan. Iya. Tapi aku membayangkan dalam kondisi seperti itu, artinya kan begini ya, konflik sehat itu kan baik gitu ya dalam hubungan. Atau misalkan ya adalah sesekali hal-hal yang salah terjadi gitu dalam relasi, dalam ya bentuk relasi apapun misalnya. Nah, kuncinya adalah tadi mungkin ada 2 hal. Misalnya yang pertama tadi kata overnya, gitu kan. Kata over ini kan artinya ada unsur defensifnya juga gitu ya. Kayak aku nggak mau sama sekali. Gitu. Padahal ya ketika kita coba melihat ke dunia sekitar gitu, ya pasti nggak mungkin lah ya nggak ada konflik atau nggak mungkin nggak ada strain sedikit barang sedikit gitu kan. Nah, artinya di sini sudah ada kecemasan gitu ya, tapi dalam hal ini antisipatif gitu kan. Nah, yang mana mungkin ketika kamu merasa seperti itu, ini something buat diproses juga gitu. Karena bukan berarti ada konflik atau ada pergolakan sedikit, maka artinya kan kamu akan punya ancaman besar. Iya. Karena balik lagi jadinya ini kayak amigdala yang overaktif lagi gitu kan ya. Tempat emosi dan stress response gitu. Begitu juga misalnya ketika ya jadinya ini kan terus aktif nih ya untuk mencari adakah ancaman yang mungkin terjadi. Ya akhirnya kan sebenarnya itu juga anxiousnya masih jalan terus ya Mas ya. Benar. Doesn't mean menginginkan sebaliknya, maka artinya healing gitu kan, sudah terjadi healing gitu kan. Karena ya bahkan ketika kita ngomong tentang apa itu kesehatan mental kan juga salah satu aspek di dalamnya bisa menerima konflik dengan sehat juga. Ya, jadi itu setuju, menerima konflik dengan sehat ya. Jadi berarti kalau terlalu terlalu menginginkan stabilan itu juga tidak sehat.
Dan sisi sebaliknya yang terus-terusan mencari ketidakstabilan itu juga menjadi masalah juga. Iya. Nah, berarti tadi kan kamu nyebut ada 2 ya. Jadi yang pertama tadi adalah terkait dengan apa tadi? Yang pertama itu tadi, bentar, saya jadi lupa. Yang pertama tadi itu kalau misalkan over mencari apa namanya kestabilannya, ya, maka di situ pun masih ada kecemasan. Ya. Kan? Kayak artinya kan dia tidak siap menerima dunia ini apa adanya. Ya, karena kan dunia ini nggak mungkin nggak ada konflik sama sekali. Gitu. Lalu yang kedua? Yang kedua ya tadi dia mungkin ya bisa jadi kayak mencari-cari terus gitu. Jadi sebenarnya anxious-nya itu temanya masih ada terus gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dia mau keluar dari ke-anxious-annya ini. Tapi justru itu tetap aja terjebak dalam mode anxious ya. Iya. Ada yang beranggapan gini, Cliff, nggak tahu ini menurutmu gimana? Berarti ketika orang terus-terusan bertemu dengan pasangan yang tidak tepat buat dirinya, itu salah satu penyebabnya adalah karena barangkali dianya sendiri yang ada dorongan untuk mendapatkan pacar yang seperti itu. Karena gini, misal ini aku ini perjelas ya. Waktu dulu dengan relasi dengan orang tua, inilah nggak sehat lah relasinya, penuh dengan konflik, penuh dengan amarah, orang tuanya yang marah, atau mungkin orang tua yang bersikap kasar. Gitu. Tapi waktu kecil dulu, si orang ini tidak punya, karena masih kecil, sehingga tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk mengubah situasi, sehingga ya udah menerima aja gitu kan. Tapi ketika dia remaja dewasa sekarang ini, justru ada dorongan untuk mencari pasangan yang sikapnya serupa dengan orang tuanya. Pasangan yang pacar yang bersikap kasar, ngomong kata-kata yang nggak baik juga ke dirinya. Karena tanpa sadar, si orang ini kayak sekarang barangkali aku bisa mengubah situasi deh. Iya. Oke. Ada kombinasi seperti itu juga? Iya. Ada aja sih Mas ya, yang begitu-begitu juga sering ditemukan gitu kan. Ya akhirnya balik lagi memang mesti menyadari bahwa bukan berarti kalau kamu kuat atau kamu bisa tahan-tahanin maka kamu harus melakukannya gitu kan. Iya. Kalau kamu bisa itu belum tentu kamu kuat ya. Kayak oke, mungkin kamu kuat gitu loh ya, karena kamu selama ini udah bertahan kok sampai saat ini ya gitu kan. Tapi bukan berarti lalu kamu mesti menghadapi situasi yang sama lagi kan untuk membuktikan bahwa kamu tuh kuat, atau kamu bisa mengubah situasi. Gitu. Ya kalau misalkan di kondisi begitu, memang paling baik coba sadari sih tadi pikirannya tuh apa gitu. Ya. Berarti di situ menjadi cerminan nih Cliff ya, kayak bagaimana kita ini mencari pasangan itu mungkin cerminan bagaimana luka di masa lalu. Benar gitu nggak? Ya, possible Mas. Jadi apa namanya? Makanya kan kita banyak banget sekarang kayak premarital counseling dan program-program yang itu akan mencari luka dan apa gitu. Dan itu diperlukan sih ya. Ya. Dan apa? Mengerjakan proses. Ya bukan berarti maka kalau misalkan ada luka jadi nggak boleh punya pasangan gitu kan. Nah ada juga yang seperti itu kan. Aku pengen self love dulu. Aku pengen memulihkan diri dulu sepenuhnya baru mencari pasangan. Kalau seperti itu kan malah nanti nggak dapat pasangan kan? Iya. Nah ya itu ya Mas, apa pentingnya kita terus coba aware ya, mungkin kalau istilahnya mindful sama pikiran sama ya perasaan kita, mungkin cukup check in terutama di tema-tema besar seperti itu gitu. Karena jangan sampai yang kita keluarin itu sebenarnya adalah statement-statement yang sifatnya itu kayak harus gini gitu. Ya karena kalau kita ngomong lagi
kalau muatannya sebegitu kencangnya, kadang-kadang itu menarik untuk kita coba gali refleksinya, ada apa di balik ini gitu kan. Kok gue kekeh banget sama ini? Fungsinya apa sih ini buat aku? Gitu. Nah, gitu kali ya Mas ya. Oke. Nah, kalau aku stres lebih luas lagi karena bicara psikologi manusia kan bukan hanya personal tapi sosial. Aku mau ajak obrolannya ke budaya populer sekarang ini. Budaya populer seringkali nggambarin bahwa cinta itu ya di novel, dia kan di novel, di film, di lagu itu menggambarkan cinta sejati, bahkan itu adalah ya penuh konflik, penuh air mata gitu, bukan hanya hahaha tapi juga hiks. bahkan cinta sejati itu ya mesti cemburu. Dan penuh drama gitu. Gimana dampaknya? Dampak itu semua budaya populer itu ke cara kita mau cinta yang tenang dan sehat gitu. Nah itu sebenarnya udah menarik tuh Mas ya, karena kenapa yang dikeluarin yang kayak gitu kan karena memberikan kita semburan-semburan hormon gitu. Nah itu lagi ya, balik lagi ke situ ya, dopamin ya. Ketegangannya gitu kan, terus dik-diknya, kortisolnya gitu kan, segala macam hal-hal yang seperti itu. Dan yang pasti itu juga jadi membuat kita semakin masuk gitu kan ke pola itu gitu. Makin kita terpola lagi gitu bahwa hubungan itu seperti ini gitu kan. Nah, ya belum nanti misalkan buat orang-orang yang setelah melihat begitu jadi malah jadi takut berelasi gitu kan. Ada aja yang terdampak seperti itu, kayak misalkan waktu itu ini mungkin agak luar konteks, waktu itu ada film horor yang Kuasa Gelap. Itu kan di gereja. Gerejaku waktu itu. Waktu itu di sana. Jadi ada orang nonton itu jadi nggak mau ke gereja. Gara-gara takut di gereja itu kan. Nah, maksudku ya sama kayak gitu ya, maksudnya apalagi dalam relasi yang sebenarnya kan lebih sehari-hari ya, maksudnya itu bisa juga jadinya dampaknya jadi takut dengan relasi yang misalkan tanda-tandanya gitu kayak ini kayak di film nih ya, ini kayak di ini. Ya itu possible banget, dan itu kayak seolah-olah ini adalah sesuatu yang normal dalam hubungan. Gitu. Ketika itu diputar lagi, kita lama-lama percaya bahwa ya hubungan tuh kayak gini gitu kan. Harus gitu ya, harus penuh drama, harus konflik gitu ya. Begitu. Ya karena bahkan kalau kita ngomongin tentang film-film superhero dan kawan-kawan kan semuanya selalu digambarkan something yang big gitu kan. Sedangkan orang biasa jarang jadi tokoh utama di film. Karena ya drama itu otak kita ya merasa hidupnya ketika ada drama gitu kan. Ya akhirnya berputar lagi gitu. Kita terkondisi melihat kehidupan layaknya budaya populer itu ya. Layaknya film, lagu, atau novel gitu. Jadi kayak nonton film itu kan kalau 5 menit, 10 menit atau mungkin sampai 15 menit nggak ada konflik. Bosen kan? Gitu kan. Skip aja lah, ganti film gitu. Nah, hal semacam itu kita terapkan ke hidup ya, ke relasi. Nggak ada konflik. Putus aja lah gitu. Ibaratnya kan kayak ya udah nih, emosi-emosi intens ini adalah dagingnya gitu. Jadi kan kayak aduh gitu. Ya mungkin kita mesti belajar ya bahwa ya most likely hidup ini nggak setok itu seperti gitu kan. film, seperti novel cerita itu ya. Dan justru yang lebih sustainable ya oke lah, mungkin dulu ya jadi macam-macam ya udah wiring otak kita kayak gitu. Secara evolusioner juga kayak begitu gitu. Misalnya kita ngomong ya emosi yang intens dan perilaku impulsif yang ditimbulkannya itu kan berguna secara buat survival ya. Kalau zaman dulu. Nah, ketika kita aman kayak begini, dan kan lebih sustainable ketika tenang gitu ya. Ketika lebih tenang, ketika semuanya bisa work through gitu ya. Maksudnya ngomongnya? Ya, dikerjakan gitu ya, diolah gitu ya. Bukan yang dar semua. Ya itu ya. Tapi kalau di sosial media aja, bukan yang di relasi, sosial media. Bahkan ada kayak semacam ini.
Kalau kamu kepengen menyita perhatian netizen, ya bikinlah konflik. Iya. Ya kan? Sehingga memang netizen ini suka keributan kan. Netizen suka keributan, suka konflik. Maka ketika ada keributan, ada konflik, maka perhatian netizen akan ke situ. Sehingga supaya orang dapat perhatian, justru itu bikin rage bait gitu kan, ya kan, atau dan sebagainya gitu. Ya, namanya juga manusia. Tapi ya mungkin di situ ya Mas, makanya kita juga mesti jangan hanya secara cultural aja kita berevolusi. Jadi ini, tapi juga secara batin juga mesti membenahi itu bahwa ya jangan pakai pola-pola ancient lagi ibaratnya gitu kan. Tapi ya memang dengan yang saat ini bisa kok dikerjakan dengan tenang hidup ini. Ibaratnya ya. Tadi kamu berulang kali mengulang kata sadar. Kalau kita ini udah sadar bahwa relasi cinta yang tenang itu sebenarnya lebih sehat. Relasi cinta yang minim konflik itu lebih sehat gitu. Udah sadar ini, tapi masih kesulitan merasakan spark-nya, merasakan kayak passion-nya ketika menjalin relasi yang baik-baik aja. Terus gimana caranya? Nah ini mungkin yang ditunggu banyak orang, gimana caranya mulai melatih diri supaya bisa menjalin relasi yang baik-baik saja, minim drama, minim konflik, tapi tanpa merasa hampa. Karena sering kali kan orang kan ketika tidak ada drama, tidak ada konflik, merasa hampa gitu. Gimana, Cliff? Oke. Mungkin pertama tahu ekspektasi dulu ya bahwa menarik. Memang akan sulit. Memang akan sulit gitu kan. Karena tadi udah wiring, udah ada evolusi tadi ya. Belum traumanya dia gitu misalkan. Oh iya. Jadi dari si pasangannya, belum lagi budaya populer kita di kurung gitu ya. Jadi ya bayangkan ini otak udah kebentuk gitu dari kecil sekian miliar neuron yang sinaps itu terhubung dan bla 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 gitu kan, dan udah ngebentuk jadi otak dia yang sekarang. Tiba-tiba ini harus belajar hal baru gitu. Ya untungnya kita punya brain plasticity gitu. Sekarang tapi tidak mudah. Iya, tidak mudah gitu kan. Ya sama, ya segala hal baik memang tidak mudah gitu. Bagus banget tidak mudah gitu. Yang nggak baik mudah ya. Mudah. Iya makanya gitu ya tadi ya, maksudnya semakin cepat kita menyadari bahwa otak kita most likely itu wired-nya adalah untuk survival, bukan untuk mencari kebahagiaan gitu ya. Karena kebahagiaan itu nanti ada unsur spiritualnya juga dan segala macam gitu kan. Semakin cepat kita menerima itu, semakin kita akan lebih legowo kayaknya untuk menjalani proses yang sulit ini gitu kan. Itu satu. Kedua, ya artinya mungkin kamu akan butuh juga semacam scaffolding-nya gitu ya. Jadi kayak gimana itu? Entah dengan relasi-relasi yang lain, relasi-relasi yang memang bisa bikin kamu juga merasa stabil, merasa aman. Gitu. Karena percuma nih kalau misalkan kamu di sini mau keluar dari, maksudnya pengen mengubah ke pola yang lama di area A, tapi di area B, C, dan D di hidup kamu itu masih sama aja. Gitu kan. Karena kan itu bisa macam-macam ya, maksudnya tidak hanya berdampak di romantis, tapi pertemanan nanti geng A, geng B, geng C, atau nanti di pekerjaan dengan kolega kantor segala macam, akhirnya ya sama aja bohong kalau misalkan itu tidak berubah. Berarti mesti berubah semua ya. Artinya ya satu persatu sih. Tapi itu semua itu itu ya scaffolding itu akan membantu kamu gitu. Itu. Kemudian mungkin belajar untuk menemukan rasa aman itu di diri sendiri ya. Makanya practices yang bisa dicoba, dilatih itu kan ya itu mahal gitu ya. Maksudnya itu penting gitu. Dan itu adalah sesuatu hal paling baik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu adalah menemukan cara-cara di mana kamu bisa tenang gitu. Maksudnya merasa nyaman dengan diri sendiri. Ya entah macam-macam lah, sesimpel lu jogging, punya kebiasaan jogging lah atau apa gitu kan, atau ya olahraga atau meditasi atau misalkan ya macam-macam lah gitu kan.
sebenarnya sesimpel itu sih. Dan kalau misalkan memang dirasa banyak banget nih. Oh ya, sama mungkin journaling ya. Maksudnya menyadari perasaanmu apa, pikiranmu apa, situasi yang mencetus munculnya itu apa, gitu kan. Terus mungkin memori-memori apa yang terbangkitkan ketika ada ini itu gitu kan. Itu ditulis ya di journalingnya. Supaya ya aware aja sih ya, supaya bisa lebih aware gitu dengan diri sendiri. Dan nantinya ketika memang dirasa oke, ya pasti otak butuh belajar ya memang. Misalkan dirasa butuh support ya profesional, ya mungkin ya kamu jangan ragu. Beranikan diri ke profesional ya, jangan malu lah gitu ya. Ada banyak kok pendekatannya gitu. Dan justru ya menurutku ya, ketika melihat pendekatannya ada banyak dan macam-macam, artinya memang banyak it's jalan. supposed to validate bahwa satu memang kompleks, dua memang susah, paling bisa sembuh sih, bisa dipulihkan gitu ya. Itu possible. Gitu. Itu ya langkah-langkah simpelnya dulu. Didasari dengan ekspektasi bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah, ya kan. Dan journaling, terus beranikan diri ke profesional, dan terutama aku sih lebih ke ini ya. Tadi kamu meng-highlight tentang nyaman atau berlatih tenang dengan diri kita sendiri. Karena mungkin terutama adalah poinnya gini, Glenn. Belajar nyaman dalam kestabilan. Ya kan? Dalam biasa-biasa aja gitu. Situasi biasa-biasa aja itu kita perlu belajar nyaman itu. Biasa-biasa aja itu aman kok gitu. Karena ya kalau kita obrolin sesuai konteksnya kan kadang kita justru kepinginnya mencari ya konflik gitu. Ketika biasa-biasa aja, ketika aman kayak kelihatannya salah deh hidup. Something is wrong gitu. Aduh. Jadi kalau ini buat teman-teman mau konseling ke kamu atau kamu buka ini kan? Iya. Kamu sekarang sama ini berarti prakteknya lebih ke ini, maksudnya nggak ada tempat, ada kan di Atma Jaya kan? Iya, aku di kampus Misi Unika Atma Jaya, dan ya ada beberapa tempat lagi sih Mas, gitu ya. Salah satunya di Santosa. Ya begitu. Bisa berarti ngubungin lewat DM ya? Silakan hubungi lewat DM. Iya. Dia apa? Akun Instagrammu apa? Aku Instagram @cliff CLIFF Cliffinsey gitu nanti. Gimana tadi? @cliff CLIFF _. Oh, enggak, langsung VINCE. VIN. Cliffinsey, karena ya nama aku ada Vincentiusnya. Oh, oke. Cuman biar lucu, Cliffinsey. Biar ini ya nama akun gitu ya. Iya. Biar berbeda dari nama lengkap gitu kan. Oke. Thank you Cliff ya. Dan mungkin kalau dari obrolan ini mungkin apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang terkait relationship? Oke. Ya, mungkin tadi ya teman-teman bahwa memang ya we expect hal-hal seperti ini itu adalah hal yang sulit gitu, adalah hal yang berat gitu. Tapi percayalah bahwa untuk pulih dari pola-pola lama yang ternyata malah harmful buat kita adalah sebenarnya hal paling worth it yang bisa kamu lakukan buat dirimu gitu. Jadi jangan ragu untuk memulai proses itu. Misalkan dari obrolan tadi ternyata, wah kayaknya ini gue gitu, gue gitu kan. Ya coba deh, jangan ragu untuk mulai prosesnya, karena itu worth it buat kamu. Gitu Mas. Oke. Thank you Cliff ya. Thank you so much Mas. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Cliff. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan terutama menyehatkan relasi yang sedang kamu jalin atau sedang kamu pertahankan. Atau barangkali buat kamu yang sedang mencari pasangan juga obrolan ini bisa membantu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.